Halo sobat-sobat dimanapun berada, salam jumpa kembali dengan Bang Botak. Hari ini Bang Botak mau bercerita tentang film Kung Fu King atau Raja Kung Fu dari Cina. Oke, langsung saja, let's go. Film Kung Fu King ini mengisahkan tentang pertempuran sengit antara Komandan Tiao Sang dengan Bos Q sebagai Presiden Asosiasi Perdagangan Beras Asing. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama Bang Botak. Di awal film diperlihatkan pembakaran toko beras Ki Tiao Shang oleh anak buah dari Bos Q. Kejadian ini memicu kemarahan yang besar Ki Tiao Shang, sehingga terjadilah pertempuran sengit di antara mereka, dan pada akhirnya anak buah Bos Q berhasil dilumpuhkan oleh Ki Tiao Shang dengan mudah, dan akhirnya mereka pun pada lari tunggang langgang, terpirit-pirit dan terkencing-kencing. Ya, pokoknya kocar kacir dah mereka. Sementara itu, di tempat lain di base camp para tentara infanteri, terlihat para jenderal sedang mengunjungi kondisi para tentaranya. Namun mereka melihat keadaan tentaranya tidak seperti yang diceritakan. Mereka terlihat lemah dan loyo, tidak bersemangat, tidak seperti tentara yang siap tempur. Maka para jenderal pun langsung masuk ke kemah komandan tentara tanpa permisi lagi. Para jenderal pun terkejut melihat keadaan komandan tentaranya yang lagi pada teler mabok karena ngisep ganja. Lagi asik-asik menikmati ganjanya, tiba-tiba mereka terkejut karena langsung dilabrak oleh para jenderal, dan mereka pun mohon ampun agar tidak dipenggal lehernya. Dan atas nasihat Tuan Zen, akhirnya Jenderal Shi mengampuni mereka dan menyuruh mereka untuk meninggalkan barak tentara. Dan kedua komandan itu pun langsung lari terkencing-kencing ketakutan. Benar-benar edan tenan ya komandan tentara pada mabok ganja. Ya, pantesan tentaranya pada loyo, weleh. Dan setelah Jenderal Shi Tang memecat dua komandannya, maka di tempat itu asal usulan dari Tuan Zen. Jenderal Shi memerintahkan pada komandan Naolong untuk menjadi komandan sementara, dan atas nasihat Tuan Zen juga Jenderal Shi juga akan mencari panglima yang tangguh untuk sekaligus melatih para tentaranya agar menjadi tentara yang tangguh menghadapi musuh-musuh asing nantinya. Sementara itu, nampak tiga sosok penunggang kuda memacu kudanya dengan tergesa-gesa sehingga hampir menabrak para pejalan kaki. Untung Ki Tiao Shang ada di situ dan menolong salah seorang pejalan kaki yang hampir tertabrak kuda mereka.
Ternyata tiga penunggang kuda tadi adalah pelayan dari Tuan Keenam, saudara dari Ki Tiosang. Mereka datang ke rumah Ki Tiosang bermaksud untuk mengundang Ki Tiosang dan istrinya untuk makan siang bersama di rumah makan Silao, dan Ki Tiosang pun menerima undangan dari Tuan Keenam. Dan dalam perjalanan ke rumah makan Silao, terlihat anak buah dari Bos Q lagi pada buat onar, sehingga terjadi lagi pertarungan sengit Ki Tiosang dengan mereka, dan mereka pun dibuat babak belur oleh Ki Tiosang. Kejadian ini pun membuat Bos Q semakin marah karena merasa keberadaannya tidak dianggap dan sudah diinjak-injak oleh Ki Tiosang. Dan sesampainya di rumah makan Silao, Ki Tiosang meminta maaf pada Tuan Keenam atas keterlambatannya. Dan ternyata di sana Tuan Keenam memperkenalkan Ki Tiosang dengan Tuan Zhen sebagai Gubernur Guangzhou dan teman-temannya. Dan dalam pertemuan itu Tuan Zhen meminta pada Ki Tiosang untuk menjadi Panglima Tentara Infanteri. Namun Ki Tiosang belum mau menerima tawaran dari Tuan Zhen. Tanpa terduga, tiba-tiba Bos Q membuat kegaduhan dan mengancam Ki Tiosang dengan pistolnya. Namun dengan keberadaan Tuan Zhen sebagai gubernur di wilayahnya, keributan itu berhasil dicegah. Pada kesempatan yang lain, tampak Bos Q bersama anak buahnya lagi pada mabok bersama cewek-cewek cantik dan merencanakan untuk menghabisi Ki Tiosang. Dan tanpa disadari mereka datanglah orang bercadar mengaku sebagai Ki Tiosang, menghajar mereka sampai babak belur. Dan pada hari berikutnya Bos Q mengirim anak buahnya untuk menangkap Ki Tiosang, dan Ki Tiosang pun berhasil ditangkap dan dihajar habis-habisan oleh anak buah Bos Q. Kemudian istri Ki Tiosang meminta bantuan pada Tuan Zhen untuk membebaskan suaminya, dan pada akhirnya Ki Tiosang berhasil bebas. Dan sebagai tanda terima kasih, Ki Tiosang mau diangkat untuk menjadi Panglima Tentara Infanteri. Dan singkat cerita, Panglima Ki Tiosang pun mulai melatih tentaranya dengan disiplin. Namun ada beberapa tentaranya yang tidak suka dengan cara Ki Tiosang, dan dia adalah tentara Caitang. Ternyata Caitang adalah teman dari Bos Q karena telah merasa terhina di hadapan tentara yang lain. Caitang pun berusaha untuk membalas dendam, dan akhirnya dengan tipu dayanya Caitang berhasil memfitnah Ki Tiosang. Sudah berbuat mesum dengan istrinya sehingga membuat Ki Tiosang harus menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Dan ketika mau dilaksanakan eksekusi hukuman mati, tiba-tiba salah satu murid Ki Tiosang mengabarkan istrinya ditangkap oleh Bos Q
sehingga membuat Ki Tiosang marah besar dan langsung lari untuk menyelamatkan istrinya, sehingga terjadilah pertempuran sengit antara Ki Tiosang dengan anak buah bosku, dan akhirnya semua anak buah bosku berhasil dihabisi dan akhirnya Ki Tiosang pun bisa menyelamatkan istrinya. Dan pada akhir cerita, Panglima Ki Tiosang pun berhasil mengembalikan nama baiknya dan kembali memimpin pasukannya untuk melawan tentara asing. Dan tamatlah cerita ini.